Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Haris Supratno selaku Rektor Universitas Hasyim Asy'ari, yang terhormat Bapak Dr. Jasminto MPDI selaku Dekan Fakultas Agama Islam, yang terhormat Bapak Dr. Haji Khairul Umam MPDI selaku Kaprodi Pendidikan Agama Islam, dan terhormat Ibu Iva Inayatul Ilahiyah MPDI selaku DPA kelas 3A PAI, dan terhormat Bapak Dr. Haji Hanifuddin Mahadun MAG dan Ibu Dr. Hajah Khairul Idawati MPDI selaku Master of Method dan Hanifidah, yang terhormat dan yang saya sayangi kedua orang tua saya serta teman-teman yang berbahagia. Saya akan mempresentasikan mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang berjudul Lingkungan dalam Pendidikan, mendeskripsikan lingkungan pendidikan Islam. Yang pertama, ada pengertian dari lingkungan itu sendiri adalah secara harfiah, yakni segala sesuatu yang mengitari kehidupan kita, baik berupa fisik maupun non-fisik. Berupa fisik yang berarti menyangkut alam semesta ini, ada tumbuhan, ada manusia, ada hewan, dan lain-lain. Kemudian non-fisik yakni berupa adat istiadat dan berupa ilmu pengetahuan. Kemudian lingkungan menurut M. Ngalim Purwanto, seorang psikolog pendidikan, mengatakan lingkungan adalah kondisi di mana kondisi itu mempengaruhi tingkah laku manusia. Pada poin yang kedua ada macam-macam lingkungan pendidikan. Yang pertama ada lingkungan pendidikan informal yang terjadi dalam keluarga, di mana yang berperan adalah orang tua, yang mana di dalam lingkungan pendidikan keluarga itu menanamkan akhlak seorang anak dengan memberikan perhatian dan kasih sayang pada anak tersebut. Kemudian lingkungan pendidikan yang kedua adalah sekolah, yang biasa disebut dengan lingkungan pendidikan formal, yang mana pendidikan itu berisi aturan menurut undang-undang, dan yang berperan di situ adalah seorang pendidik yang berarti guru dan peserta didik yakni murid. Kemudian lingkungan pendidikan yang ketiga adalah lingkungan pendidikan non formal yang terjadi dalam masyarakat, yang berisikan berpendidikan mengarah pada perilaku dan suatu norma, di mana yang berperan dalam pendidikan masyarakat ini adalah tokoh-tokoh masyarakat itu. Poin selanjutnya yaitu pengaruh globalisasi dalam lingkungan pendidikan, yaitu yang pertama adalah kurikulum yang tidak konsisten alias berubah-ubah, kemudian biaya yang naik karena sarana dan prasarana sekolah itu mengikuti perkembangan zaman, dan juga berbasis teknologi. Berbasis teknologi inilah yang menjadi biaya itu. Kemudian ciri-ciri dari lingkungan pendidikan itu berciri-ciri mendidik, kemudian membimbing ke arah yang lebih baik, membangun karakter menjadi yang lebih baik juga, dan mengembangkan potensi anak didik. Kemudian ada perubahan yang terjadi dalam lingkungan ini bisa menjadi positif dan negatif. Nah, di sini positifnya dalam keluarga itu seorang anak bisa lebih mentaati orang tuanya karena dari kasih sayang dan perhatiannya, dan lebih bisa mensosialkan karena dalam lingkup keluarga. Kemudian dalam lingkup sekolah mereka bertanggung jawab atas tugasnya, kemudian bisa mengenal sesuatu seperti itu. Kemudian perubahan positif yang terjadi dalam masyarakat yaitu mereka bisa lebih beradaptasi, kemudian bisa mengenal teman-temannya dan menjadi ajang sosialisasi juga, menjadi ajang interaksi. Kemudian perubahan negatifnya yaitu ketika di rumah mereka sulit, ketika dalam rumah mereka
Dalam keluarga, mereka itu sulit dalam beradaptasi karena kurangnya seseorang yang diajak interaksi. Kemudian ya, kemudian ada perubahan negatif dari masyarakat itu, karena yang pastinya pergaulan yang bebas itu menjadi anak tersebut menjadi negatif. Kemudian hilangnya semangat karena pengaruh tersebut. Kemudian pengaruh perubahan negatif yang terjadi di sekolah yaitu karena mayoritas karena pergaulan yang didapat. Dan kesimpulan dari ini semua, yang mana lingkungan pendidikan yakni segala sesuatu yang bisa menumbuhkan anak, mengembangkan anak menjadi lebih baik, baik dari lingkungan tempat tinggalnya, dari kondisi sekitarnya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya informasikan. Jika ada tanya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.